Mari melangkah, jangan menyerah. Kita punya mimpi yang berharga. Jatuh bangkit itu biasa, selama hati tak menyerah. Terus belajar, terus berjuang, masa depan sedang menantang. Bersinar seperti bintang, kita bisa. Asal bertahan. Gerakan pena di kertas, cari jejak masa depan. Setiap kesalahan bukan akhir, tapi awal pelajaran. Teman dan guru menyemangati, keluarga jadi cahaya. Kita bukan hanya bermimpi, kita bersiap untuk meraihnya. Meski lelah datang menggoda, langkah ini tetap bermakna. Mari melangkah, jangan menyerah. Kita punya mimpi yang berharga. Jatuh bangkit itu. Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal-soal persiapan UTUL UGM tahun 2025. Sebelumnya Kak udah membahas yang Matdas ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas yang matematika saintek atau matematika IPA-nya teman-teman. Jadi mau teman-teman gimana nih? Antara perbandingan Matdas dan saintek mana yang paling sulit nih? Pastinya sainteknya yang lebih sulit ya teman-teman ya. Karena di situ saintek lumayan berasa ya untuk analisis berdasarkan konsep-konsep matematikanya teman-teman. Jadi untuk itu kita langsung aja ya teman-teman ya ke pembahasan soal utul matematika saintek. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah membahas untuk matematika dasarnya ya teman-teman ya. Untuk kali ini, untuk pas selanjutnya kita coba bahas yang matematika sainteknya teman-teman. Sebelumnya kita telah bahas matematika dasarnya 5 soal. Nanti ini kita bahas saintek, nanti kita balik lagi ke matematika dasar. Untuk itu selalu pantau channel JQMath ya teman-teman ya. Oke, kita coba masuk ke matematika sainteknya teman-teman. Ini matematika sainteknya. Kita coba masuk ke matematika saintek ya teman-teman. Oke, ini dia matematika sainteknya teman-teman. Jadi untuk matematika saintek, di situ sebenarnya ada beberapa bab yang sama dengan matematika dasar teman-teman. Tapi untuk cara pengerjaannya emang lebih sulit ke matematika sainteknya ya teman-teman ya. Tapi konsep penggunaannya sebenarnya sama teman-teman. Oke teman-teman, kita coba langsung bahas ya teman-teman di sini ya. Pertanyaannya di sini adalah apa nih teman-teman? Pertanyaannya. Diketahui di sini jika 3 log X pangkat 2, 3 log Y pangkat 2, 3 log 7 sama dengan 3 log 729, dan 3 log X kuadrat min 3 log Y kuadrat sama dengan 3 log 81, maka nilai dari 3 log X kuadrat X pangkat 8 per Y pangkat 4 hasilnya berapa nih teman-teman? Jadi cara penyelesaiannya kira-kira gimana nih teman-teman? Untuk cara penyelesaiannya mungkin ini kita sederhanakan dulu ya teman-teman ya. Untuk bentuknya ini teman-teman ingat aja ini teman-teman. Ini A kuadrat min B kuadrat ini sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Kita misalkan aja ya 3 log X itu A itu sama dengan 3 log X dan B itu sama dengan 3 log Y. Kita misalkan seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya ini saya kecilin dulu nih tulisannya. Berarti bentuk ini karena ini jadi A min B A plus B ya. Berarti jadi A min B A plus B sama dengan 3 log 729. Ini persamaan yang pertama. Sekarang ini 3 log X kuadrat ya teman-teman ya. Teman-teman pasti ingat sifatnya ini teman-teman. A log B pangkat N, maka pangkat dari basisnya itu akan pindah di depan ya. A log B. Berarti 2 ini pindah di depan teman-teman. Berarti jadi 2, 3 log X min 2, 3 log Y sama dengan 3 log 81. Oke, selanjutnya gimana teman-teman? Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini kan 3 log X itu kan sama dengan A ya. 3 log Y itu sama dengan B. Berarti kan ini persamaannya jadi 2A min 2B sama dengan, ini saya gedein dulu ya, sama dengan 3 log 81. Selanjutnya gimana lagi teman-teman? Ini kita coba sederhanakan ya. 3 log 81 berapa nih kira-kira teman-teman nilainya?
81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Oke, 4-nya pindah di depan. Terus ada sifat lagi. A log A itu sama dengan 1 ya teman-teman ya. Jadi ini sama dengan ini 4, 3 log 3. 3 log 3-nya itu 1, berarti ini hasilnya 4. Berarti 2A min 2B itu sama dengan 4 ya. Kita sederhanakan lagi sama-sama bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 ini hasilnya adalah A min B sama dengan 2. Ini persamaan yang kita dapat. Selanjutnya 729 itu berapa teman-teman? Berapa pangkat berapa nih kira-kira? 3 pangkat aja udah 81 ya. Berarti sekitar 3 pangkat 6 ya teman-teman ya ini ya. 729 ini adalah 3 pangkat 6. Berarti ini 3 pangkat 6 teman-teman. 3 pangkat 6 ini kan sama dengan 6-nya pindah di depan berarti 6, 3 log 3. Di mana 3 log 3 itu adalah 1 ya teman-teman ya. Dari sini kita dapat nih teman-teman. A min B, A plus B sama dengan 6. Persamaan yang kedua, A min B-nya sama dengan 2. Perhatikan A min B-nya udah ada di sini ya teman-teman ya. Sehingga A min B-nya ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 dalam kurung A tambah B sama dengan 6. 2 dan 6 bisa dibagi ya. 6 bagi 2 itu hasilnya 3 teman-teman. Sehingga A ditambah dengan B sama dengan 3. Ini yang kita dapatkan teman-teman. Setelah itu gimana nih teman-teman? Eh, kita coba cari nilai dari A-nya ya berapa ya. Jadi kita cari nilai A-nya berapa dengan cara substitusi eliminasi ya teman-teman ya. Ini A tambah B sama dengan 3. Sedangkan A min B sama dengan 2. Kita substitusi eliminasi. Berarti A tambah B sama dengan 3. Ini kita jumlahkan aja ya. Supaya nilai B-nya tereliminasi. Ini dapatnya 2A sama dengan 2 tambah 3, 5. A-nya sama dengan 5/2. Selanjutnya, kita substitusi nilai A-nya. Berarti berapa ya teman-teman? Oh ini aja ya, persamaan yang kedua aja. 5/2 ditambah dengan B sama dengan 3. 3 itu 6/2 ya, kita samakan penyebut. Jadi sama penyebutnya dengan 5/2. Berarti B itu sama dengan 6/2 dikurangi 5/2. Maka kita dapat nilai B-nya itu adalah 1/2. Karena 6/2 dikurangi 5/2 itu 1/2. Kita telah dapat nilai dari A-nya 5/2, B-nya itu 1/2. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Ingat sifat dari sama dengan A log B dikurangi dengan A log C. Sehingga bentuk ini kita dapatkan hasilnya adalah sehingga dari bentuk ini ya teman-teman ya 3 log X pangkat 8 dibagi pangkat 4 berdasarkan sifat. Ini dapatnya adalah 3 log X pangkat 8 dikurangi dengan 3 log Y pangkat 4. Ingat kita perhatikan lagi sifat yang di atas ini teman-teman. A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Pangkatnya itu pindah di depan ya pangkat dari basis. Berarti ini bentuknya jadi 8, 3 log X dikurangi dengan 4, 3 log Y. Oke, kita udah tahu di sini pemisalannya teman-teman. 3 log X itu sama dengan A, 3 log Y itu sama dengan B, berarti ini 8, 3 log X itu A ya, berarti 8A dikurangi 4B teman-teman. A dan B-nya udah kita dapatkan di sini. Berarti di sini 8 dikali 5/2 dikurangi dengan 4 dikali 1/2. 8 bagi 2, 4. Terus ini 4 bagi 2, 2. Berarti 4 kali 5 itu 20. Dikurangi 2 kali 1, 2. Berarti 20 dikurang 2 itu hasilnya adalah 18. Sehingga untuk jawaban dari soal nomor 1 adalah yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Dibandingkan matdasnya ini lebih berasa ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya konsep yang kita gunakan sebenarnya di sini hanya 3 sifat ya, yaitu A log B pangkat N, A log A sama dengan 1, terus ada sifat pembagian dari logaritma. Jadi tergantung dari kecepatan, ketelitian dari teman-teman juga. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua nih teman-teman. Untuk soal yang kedua, untuk soal yang kedua di sini adalah barisan dan deret geometri teman-teman. Oke, barisan dan deret geometri ini adalah geometri ya. Untuk menyatakan suku ke N. UN apa nih teman-teman rumusnya? UN itu, sebentar teman-teman, saya gedein dikit ya. UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Itu rumusnya ya teman-teman ya. Sehingga dari sini kita dapatkan untuk U4 kurang U2
Itu kira-kira teman-teman gimana nih? U4 kurang U2 sifatnya berapa? Konsepnya. Ini AR pangkat 3 ya, karena N-nya 4, karena di sini 4 kurang 1 ya, dikurangi dengan AR pangkat 1 sama dengan 2 akar 6. Kita sederhanakan, pangkat rendahnya AR, berarti AR-nya kita keluarkan, sisanya R kuadrat dikurangi dengan 1 ya. Kalau teman-teman kalikan ke dalam, ini hasilnya sama dengan AR pangkat 3 dikurangi dengan AR. Sama dengan 2 akar 6. Selanjutnya persamaan yang ini teman-teman. U pangkat 5 itu adalah AR pangkat 4 ya, karena 5 kurang 1. 3 berarti AR pangkat 2 sama dengan 6 akar 2. Ini kita sederhanakan lagi. Perhatikan pangkat rendahnya. Pangkat rendahnya adalah AR pangkat 2, berarti kita keluarkan lagi. AR pangkat 2 sama dengan R kuadrat dikurang dengan 1 ya. Kalau dikalikan ke dalam, ini hasilnya juga AR pangkat 4 dikurangi dengan AR pangkat 2 ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini AR pangkat 2 kali R kuadrat min 1 hasilnya juga sama dengan AR pangkat 4 dikurangi AR pangkat 2. Ini sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya gimana teman-teman? Oke, kita coba bagi ya persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Kita coba bagi teman-teman. Oke, kita bagi di sini. AR dalam kurung R kuadrat min 1 dibagi dengan 2 akar 6. Kita bagi ya di sini ya. Ini jika kita bagi R kuadrat min 1 ini habis ya. AA-nya juga habis. R kuadrat dibagi dengan R pangkat 1. Ingat eksponensial dibagi artinya pangkatnya dikurang ya. Berarti sini sisanya R pangkat 1 sama dengan 6 bagi 2 ini 3 ya. Berarti ini 3 akar 2 per akar 6 teman-teman. Akar bisa dibagi dengan akar. Berarti sini akar 2 bagi akar 6 ini akar 3 ya. Ingat karena penyebutnya masih bentuk pecahan kita rasionalkan ya. Berarti akar 3 kali akar 3 ya. Karena merasionalkan dikali dengan akar dari penyebutnya sama dengan berapa nih teman-teman? 3 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti 3-3-nya bisa habis ya. Dibagi. Berarti sisanya R-nya itu akar 3 teman-teman. Karena nilai R-nya akar 3, maka kita bisa dapat nilai dari A-nya, teman-teman. Nilai A-nya, teman-teman, berapa nih, teman-teman? Kita coba substitusi ke sini ya. A kali R-nya akar 3, dalam kurung, R kuadrat. Berarti akar 3 dikuadratkan, itu hasilnya 3 dikurang 1, sama dengan 2 akar 6. Selanjutnya, ini 3 dikurang 1, 2 ya, teman-teman ya. 2 dengan 2 ini bisa dibagi teman-teman. 2 bagi 2 habis atau hasilnya 1. Berarti sisanya adalah A akar 3 sama dengan akar 6. Sehingga ini hasil dari A itu adalah akar 6 bagi akar 3. Sama-sama akar bisa dibagi, hasilnya adalah akar 2. Kita telah dapat nilai dari A itu akar 2. Nilai dari R itu adalah akar 3. Sehingga pertanyaan untuk soal ini apa nih teman-teman? U9. Berarti U9 itu sama dengan A kali R pangkat 8, teman-teman. R pangkat 8 ya. Berarti kira-kira berapa itu, teman-teman? A-nya akar 2 ya. Berarti akar 2 dikali dengan akar 3. Akar 3 itu saya ubah menjadi 3 pangkat 1/2 aja ya, teman-teman ya. 3 pangkat 1/2. Ini dipangkatkan dengan 8. Akar 3 ini 3 pangkat 1/2. Ingat, sifat eksponensial, pangkat dipangkatin itu artinya dikali. Sehingga di sini akar 2 dikali dengan 3 pangkat 1/2 dikali 8 itu adalah 3 pangkat 4 teman-teman. 3 pangkat 4 kira-kira berapa nih teman-teman? 3 pangkat 4 itu 81 ya, karena 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah 81 akar 2. Dan jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya sebenarnya untuk soal nomor 2 ini. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang berikutnya ya, yaitu soal nomor 3. Oke, untuk nomor 3 ini bentuknya adalah bentuk mutlak ya teman-teman ya. Oke, di sini kayaknya ada kesalahan soal. Saya cek dulu soalnya ya teman-teman ya. Ini soalnya kira-kira, karena di sini bukan kali ya sebenarnya ini. Ini, oh iya, ini hasilnya sebenarnya ini adalah mutlak dari 2x min 7 ya teman-teman ya. Saya tulis di sini. Oke, kita baca soalnya di sini.
Jika X1 dan X2 memenuhi bentuk mutlak 2X min 7 sama dengan X tambah 2, maka nilai dari X1 tambah X2 adalah, ini adalah bentuk mutlak teman-teman. Jadi mutlak itu berhubungan dengan persamaan kuadrat ya. Bukan persamaan kuadrat, bentuk kuadrat teman-teman. Contoh misalnya kuadrat dari 3 kuadrat itu kan sama dengan 9 ya. Berarti akar 9 ini sama dengan plus minus 3. Oke, plus minus 3 itu kan berlaku untuk mutlak teman-teman. Jadi, cara penyelesaian untuk soal ini sebenarnya mudah teman-teman. Karena kita menghilangkan bentuk mutlaknya, cara menghilangkan bentuk mutlaknya ini dengan cara dikuadratkan kedua ruas teman-teman. Sehingga kita dapat di sini bentuk mutlaknya hilang teman-teman ya. Berarti di sini 2x min 7 kuadrat. Ini saya pindah ruas saja ya. Min X ditambah dengan 2 kuadrat. Saya pindah ruas di sini teman-teman. Berarti ini sama dengan 0 ya. Oke. Dari sini ini kira-kira gimana teman-teman? Oke. Ini kita gunakan aja sifat ini teman-teman. A min B, A plus B. Yaitu A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B. A-nya itu adalah 2X min 7. B-nya itu adalah X tambah 2. Ini adalah A-nya, ini adalah B. Sehingga dari sini kita dapat bentuk persamaannya itu adalah, ini ya teman-teman ya, 2x min 7, ini A-nya, dikurangi B-nya adalah X tambah dengan 2, dikali dengan A tambah B, yaitu 2x min 7, ditambah dengan X tambah 2, sama dengan 0, teman-teman. Kita coba selesaikan. Ini 2x, 2x dikurang ini min ya, kali ke dalam, 2x kurang x itu hasilnya x, min 7 dikurangi dengan 2, berarti minnya dikali ke dalam juga, berarti min 7 min 2 ini min 9, dikali dengan 2x ditambah x-nya adalah 3x, min 7 ditambah dengan 2 berapa nih teman-teman? Min 7 tambah 2, 5 ya, min 5. Min 5 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan pembuat nolnya, X-nya sama dengan 9 ya teman-teman ya, pembuat nolnya. Kalau negatif, hasilnya positif. Sedangkan ini 3X sama dengan 5, X-nya sama dengan 5 per 3. Berarti ini bisa sebagai X1, ini sebagai X2. Pertanyaannya itu adalah X1 kali X2. Berarti X1 kali X2 itu hasilnya adalah 9 dikali dengan 5 per 3. Ini bisa dibagi ya, 9 bagi 3, 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 15 dan jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah untuk soal nomor 3 dibandingkan soal nomor 1 dan 2 ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat nih, teman-teman. Untuk soal yang keempat, di sini adalah soal trigonometri, teman-teman. Untuk soal yang keempatnya. Kita coba selesaikan soal ini ya. Untuk soal trigonometri, oke kita perhatikan dulu. Di sini kuadrannya ada di kuadran berapa ya teman-teman? 0 kurang dari X kurang dari 2pi, berarti kuadran 1 sampai 4 ya teman-teman ya. Oke, kita sederhanakan dulu ini teman-teman. Tan itu apa sih bentuk penyederhanaannya? Tan itu sama dengan sin per cos ya. Berarti ini adalah sin kuadrat X per cos kuadrat X ditambah dengan sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos teman-teman. Berarti ini 2 dikali 1 per cos X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi nih. Gimana caranya teman-teman? Oh, kita samain penyebut aja ya semuanya dengan cos. Berarti di sini kita dapat ini berarti kita samakan penyebut dengan cos ya. Dengan pangkat tertingginya yaitu cos kuadrat. Cos kuadrat X bagi cos kuadrat X itu 1 dikali sin kuadrat, berarti sini sin kuadrat X. Ditambah dengan cos kuadrat dibagi dengan cos X, itu hasilnya adalah cos X, dikali 2, itu hasilnya adalah 2 cos X. Ditambah dengan, ini per 1 ya, cos kuadrat dibagi 1 itu adalah cos kuadrat, dikali 2 itu hasilnya adalah 2 cos kuadrat X. Sama dengan 0 teman-teman. Selanjutnya gimana nih teman-teman? Kira-kira gimana teman-teman? Oke, selanjutnya ini kan bentuk persamaan ya teman-teman ya. Kalau kita kali silang,
ini kita kali silang ke sini, hasilnya juga adalah nol, teman-teman. Jadi bentuk persamaan ini kita dapat di sini adalah sin kuadrat X ditambah dengan 2 cos X ditambah dengan 2 cos kuadrat X sama dengan nol. Dari sini kita coba sederhanakan lagi. Ingat identitas trigonometri ya teman-teman ya. Sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga sin kuadrat ini kita ubah ya. Bentuknya itu menjadi 1 min cos kuadrat X ditambah dengan 2 cos X ditambah dengan 2 cos kuadrat X sama dengan nol. Ingat, pangkat yang sama kita sederhanakan ya. Min cos kuadrat tambah 2 cos kuadrat X itu hasilnya adalah cos kuadrat X ditambah dengan 2 cos X ditambah dengan 1 sama dengan nol. Selanjutnya kita coba sederhanakan karena ini mengarah bentuk persamaan kuadrat ya. Berarti coba kita sederhanakan. Cos kuadrat itu misalnya cos X itu misalkan dengan P. Kita misalkan dengan P. Sehingga di sini dapat P kuadrat ditambah dengan 2P ditambah 1 itu sama dengan nol. Selanjutnya kita cari atau kita faktorkan teman-teman. Berapa kali berapa yang hasilnya 1 ditambah itu hasilnya 2. Itu kita dapatkan adalah P tambah 1, P tambah 1 ya teman-teman ya sama dengan nol karena 1 kali 1 itu hasilnya 1, 1 tambah 1 ini adalah 2. Ini adalah bentuk pemfaktoran ya. Ini ada di materi SMP ya teman-teman. Sehingga kita dapat di sini P-nya sama dengan min 1 ya. Karena di sini sama-sama hasilnya P min 1, ini pembuat nolnya ya. Yaitu P sama dengan min 1, maka di sini hasilnya adalah min 1 ya. Selanjutnya P-nya apa di sini teman-teman? Cos X sama dengan min 1. Oke, cos berapa yang hasilnya min 1 teman-teman? Cos berapa yang hasilnya min 1? Cos ada di kuadran kedua ya teman-teman ya. Cos berapa kira-kira teman-teman? Cos 180 ya. Berarti X-nya di sini adalah bisa 180 derajat ya teman-teman ya. Bisa 180 derajat teman-teman. Selanjutnya, kita lihat pertanyaannya di sini teman-teman. Cosec. Cosec X tambah pi per 2 ya. Cosec. Cosec itu apa teman-teman? Cosec itu adalah kebalikan dari cos ya teman-teman ya. Oke, cosec dalam kurung X ditambah dengan pi per 2 ini sama dengan teman-teman bisa gunakan sifat kuadran ketiga ya, kuadran kedua ya teman-teman ya. Cosec itu sama cosec X tambah pi per 2 itu hasilnya adalah sec X teman-teman. Jadi ini adalah hubungan antar kuadran yang letaknya ada di kuadran kedua teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman mau cari hasilnya, cosec itu adalah kebalikan dari 1% ya teman-teman ya. 1%. 1%. Ini adalah 1%. Kebalikannya itu kalau sin, kebalikannya cos di kuadran kedua. Oke, secant ya teman-teman ya. Secant X. Oke, kita lanjut teman-teman. Secant itu adalah 1 per cos X ternyata teman-teman. Secant kebalikan dari 1 cos. 1 per cos. Cos X udah kita dapatkan hasilnya di sini adalah 100 min 1. Jadi tanpa mengubah sudut ternyata ya. Di sini ini sama dengan 1 per min 1. Hasilnya adalah min 1 karena cos X-nya itu min 1 ternyata. Jadi kita langsung dapat di sini min 1. Dan jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang B, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang kelima teman-teman. Oke teman-teman di sini perhatikan ya. Ini cos pi per 6, kita coba sederhanakan aja bentuknya menjadi sin ya teman-teman ya. Kenapa mengarah ke sin? Karena di sini nggak ada penjumlahan antara sin tambah cos teman-teman. Yang ada pada sifat trigonometri, sin tambah sin min sin, atau cos tambah cos, atau cos min cos. Jadi bentuk ini kita ubah teman-teman. Bentuk ini kita ubah, ini bentuknya kita ubah dengan menggunakan sifat dari trigonometri, yaitu kuadran. Yaitu berapa teman-teman? Yaitu cos theta
cos theta itu sama dengan sin 90 dikurangi dengan theta. Atau berlaku sebaliknya juga teman-teman. Sin theta ini sama dengan cos 90 dikurangi dengan theta. Ini hubungan kuadran ya teman-teman ya. Artinya di sini cos pi per 6, ini kan pi per 6 itu 30 derajat ya teman-teman ya. Ini 30 derajat. Berarti ini bisa kita ubah menjadi bentuk ini ya teman-teman. Cos 90 dikurangi 60. Karena 90 kurang 60 itu 30 ya teman-teman ya. Jadi bentuk ini cos pi per 6 itu menjadi cos, kan ini sama dengan cos 30 ya. Berarti berdasarkan sifat, tetanya di sini 60, berarti sini kita dapatkan sin tetanya itu adalah 60 derajat teman-teman. 60 derajat itu berapa sih kalau kita ubah ke bentuk kuadrat? Itu hasilnya adalah pi per 3 ya teman-teman ya. Pi per 3. Oke, sekarang kita udah dapatkan di sini sin pi per 3 teman-teman. Dari sini kita ubah bentuknya menjadi berapa nih kira-kira? Limit X menuju pi, saya kecilin dulu tulisannya ya di sini ya. Sin X min sin pi per 3 dibagi dengan pi per 6 dikurangi dengan X per 2. Selanjutnya teman-teman, ini sin min sin, ini ada konsepnya ya teman-teman ya. Ada konsep tambahan teman-teman. Ini adalah penjumlahan pengurangan trigonometri, di mana sifatnya di sini saya tuliskan sifatnya di sini ya teman-teman ya. Yaitu saya gedein dulu nih tulisannya dikit. Sin A dikurang ya sekarang ya. Min sin B itu sama dengan berapa ya teman-teman? Oke, ini nggak cukup ternyata tulisannya ya. Ini saya pindahin lagi teman-teman. Di bawahnya aja ya. Sin A min sin B itu sama dengan berapa nih kira-kira teman-teman? 2 sin 1/2 A tambah B. Oh ini maaf teman-teman, ini adalah sifat dari cos ya. Penjumlahan maksudnya. Sin A tambah sin B itu sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B. Tapi kalau pengurangan, ini cos ya teman-teman ya. Ini sifat dari cos. Berarti di sini sin A min sin B itu adalah 2 cos 1/2 A tambah B dikali dengan sin 1/2 A min B teman-teman. Sehingga bentuk yang ini kita ubah dulu ya teman-teman ya. Berarti sini sama dengan sin X min sin pi per 3. Ini sama dengan 2 cos 1/2 X ditambah dengan pi per 3 dikali dengan sin 1/2 X dikurangi dengan pi per 3 teman-teman. Ini kita sederhanakan lagi. Ini sama dengan 2 cos 1/2-nya kita kalikan ke dalam, berarti dapatnya adalah 1/2 X ditambah dengan 1/2 dikali pi per 3 itu adalah pi per 6 dikali dengan sin 1/2-nya kita kali ke dalam, berarti 1/2 X min pi per 6. Oke, dari sini kita coba sederhanakan bentuknya teman-teman. Kita langsung dapat ya bentuk persamaannya di sini. Berarti ini sama dengan limit X mendekati pi. Ini sama dengan hasilnya berapa teman-teman? 2 cos 1/2 X ditambah dengan pi per 6 dikali dengan sin 1/2 X dikurangi dengan pi per 6 ya teman-teman ya. Pi per 6. Oke, dibaginya bisa di sini ya pasangin ya sifat ya. Ini sama dengan min 1/2 X min 1/2 X. Oh ini kita kalikan min aja ya. Min 1/2 X dikurang pi per 6. Kenapa kita ubah bentuknya seperti ini? Karena menyamakan dengan yang bilang ya teman-teman ya. Ingat sifat dari limit trigonometri. Limit X menuju pi atau 0 juga. Sin AX per BX itu sama dengan sin sama dengan A per B ya teman-teman ya. Ini sama dengan A per B. Sehingga bentuk ini sin 1/2 X min pi per 6
dibagi dengan min sin seperdua X dikurang pi per 6, ini hasilnya min 1 ya teman-teman ya. Ini bisa langsung dicoret teman-teman. Maka ini hasilnya min 1. Sehingga dari sini kita dapatkan bentuk terakhirnya di sini adalah limit X menuju pi 2 cos seperdua X ditambah dengan pi per 6 dikali dengan min 1. Oke, X-nya di sini adalah pi ya. Kita ganti X-nya ini adalah pi. Berarti sini hasilnya adalah 2 cos dalam kurung pi ya ini ya, pi 180 dibagi 2 itu adalah 90 derajat ditambah dengan pi per 6 itu 30 derajat dikali dengan min 1. Berarti sini 2 cos 90 tambah 30 ini berapa nih teman-teman? 30 90 ditambah dengan 30 ya. Oke, teman-teman, maaf ya sebelumnya ya. Setelah saya cek lagi, ternyata di sini pendekatan limitnya bukan X mendekati pi, teman-teman, tapi X mendekati pi per 3. Kalau dari awal udah salah soal, seterusnya itu bakal salah soal ya, teman-teman ya. Ini pi per 3, ini pi per 3 ya. Artinya, ini pi per 3 ya. Ini bukan 90 derajat. Pi per 3 itu berapa, teman-teman? Pi per 3 itu adalah 180 bagi 3, 60 ya. Berarti 60 dikali seperdua ini harusnya 30 derajat juga teman-teman. Sehingga di sini kita dapatkan cos 60 berapa ya teman-teman? Cos 60 itu seperdua ya. Seperdua dikali dengan min 1. 2 kali seperdua kali min 1 itu hasilnya min 1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D. Gimana teman-teman? Soal nomor 5 ini lebih sulit ya dibandingkan soal nomor 1 sampai dengan 4. Jadi ini adalah pembahasan untuk video kali ini teman-teman. Nanti video selanjutnya nomor 6 dan seterusnya akan dibahas di part selanjutnya ya teman-teman ya. Tapi untuk part selanjutnya gantian teman-teman. Eh, Matdas dulu baru Saintek. Buat teman-teman yang mau rekomendasi mandiri yang mana, yang mau mana aja yang mau dituju ya teman-teman, itu nanti di komen aja ya di kolom komentar teman-teman. Oke, teman-teman, sekian untuk pembahasan video kita kali ini untuk pembahasan soal UTUL UGM persiapan UTUL UGM tahun 2025. Semoga apa yang Kak bahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengejar impian dari teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih.